Sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta, perkembangan kota Surabaya di berbagai sektor menjadi daya tarik warga dari berbagai daerah untuk mengadu nasib di kota pahlawan ini. Namun sayang, tidak semua para pendatang yang menetap di kota Surabaya mampu bersaing dan hidup layak karena keterbatasan pendidikan dan juga keterampilan. Hal inilah yang menjadi pemicu permasalahan sosial tetap muncul seperti kemiskinan, pengangguran, dan anak putus sekolah. Elvina adalah salah satu anak yang sempat putus sekolah setelah menamatkan pendidikan di sekolah dasar karena tidak memiliki biaya. Elvina, anak pertama dari pasangan orang tua Slamet Santoso dan Tri Wahyuni, tinggal di rumah petak berukuran 4x4 di kawasan padat penduduk di Jalan Temanggung, Surabaya. Sehari-hari ia membantu ibunya berjualan es dan martabak di depan rumahnya. Kelas 7 SMP Cahaya. Iya, nggak ada biaya. Itu dibantu sama Dinsos, terus sama kakak asuh. Ada kakak asuh gitu ya. Kakak asuh itu ngapain aja sih kalau main ke tempat sini gitu? Itu belajar. Kadang kalau kakak asuh bawa laptop, diajari main laptop. Terus apa lagi? Kalau ada waktu luang, diajari pelajaran. Terus sekarang kan udah bisa sekolah lagi, lancar gitu. Perasaannya gimana? Senang. Nanti cita-citanya mau sekolah sampai setinggi apa? Nggak tahu. Sampai kuliah gitu? Insya Allah. Pengen kuliah? Nanti kalau udah gede pengennya jadi apa? Guru. Iya, alhamdulillah. Saya bersyukur sekali ada yang bantu. Selama ini kan ya kakak pendampingnya Vina tahu keadaan saya gimana ya. Jadi dia yang mengusahakan untuk anak-anak saya bisa sekolah lagi. Harapannya ibu apa sih ke depan anak-anak ibu bisa jadi orang seperti ini? Ya pastinya semua orang pasti ingin anaknya itu punya kepandaian ya, kepintaran, ingin jadi orang yang sukses. Jalan Elvina ke bangku sekolah kembali terbuka setelah Rizky Amalia Ditasari atau biasa dipanggil Dita, seorang mahasiswi jurusan manajemen di Universitas Airlangga, membantunya untuk kembali melanjutkan sekolahnya ke tingkat sekolah menengah pertama. Bersama dengan teman-temannya, Dita mengikuti program Campus Social Responsibility atau CSR yang merupakan program pendampingan kepada anak putus sekolah dan yang rentan putus sekolah. Dita bersama dengan 255 mahasiswa lainnya dari berbagai kampus dipercayakan untuk mendampingi masing-masing satu adik. Para mahasiswa ini didorong untuk membuat adik dampingnya tetap bersekolah bagaimanapun keadaan ekonominya. Dita menyatakan keinginannya mengikuti program CSR ini murni didasari rasa kepeduliannya terhadap anak-anak putus sekolah. Harapannya ia dapat memberikan kontribusi pada negara melalui perannya itu. Kepuasan tersendiri itu adalah di diri saya itu bagaimana caranya saya menolong orang karena saya sudah ditolong orang kayak gitu. Kayak saya bisa kuliah itu karena orang-orang, karena saya beasiswa itu juga dari orang-orang gitu loh Mbak. Jadi saya gimana caranya ya saya bisa membantu orang lain biar orang lain tuh juga merasa senang gitu. Jadi dari diri saya sendiri tuh sudah feel gitu loh Kak sama kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, dari sini saya juga belajar banyak bahwa keterbatasan ekonomi itu adalah bukan penghalang kita untuk meraih prestasi.
Program CSR ini sudah berlangsung dari tahun 2014 dan diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Surabaya dengan jumlah adik asuh sebanyak 471 dengan rincian 348 anak putus sekolah dan 123 anak rentan putus sekolah. Dari 348 anak putus sekolah, 238 diantaranya sudah kembali ke bangku sekolah. Program bentukan Dinas Sosial Surabaya ini diantaranya bertujuan untuk membentuk role model bagi anak-anak sebagai pengganti orang tua atau keluarga. Mahasiswa dianggap sebagai role model yang cocok bagi anak-anak. Dengan demikian, anak-anak putus sekolah dapat termotivasi untuk kembali ke bangku sekolah. Dinas Sosial juga memberikan bimbingan teknis kepada para mahasiswa yang terpilih menjadi kakak pendamping dengan berbagai kompetensi seperti parenting skill, pengasuhan anak, psikologi anak, dan juga manajemen. Tujuan dari program CSR yaitu tujuan awalnya jangka pendeknya yaitu mengembalikan anak-anak yang bermasalah sosial ini kembali ke sekolah dan anak-anak yang rentan putus sekolah untuk tetap bersekolah. Goal akhirnya yaitu mereka akan ada perubahan perilaku pada adik asuh ke arah yang lebih baik sekaligus bisa memberikan pengertian kepada orang tua tentang arti penting pendidikan bagi anak, bagaimana pola pengasuhan yang baik seperti itu. Tantangan awal yang dihadapi mahasiswa yaitu adanya penolakan dari orang tua karena rata-rata orang tua ini kurang mempunyai kesadaran ya dalam arti pentingnya pendidikan sehingga ketika datang ke rumah berkunjung ingin mendampingi itu selalu ada penolakan. Orang tua kurang mendukung, adik asuh juga pada awalnya menolak karena mereka tidak mau kembali ke sekolah dan merasa ada orang asing yang masuk ke rumahnya, jadi mereka cenderung menjaga jarak. Setelah beberapa kali datang ke rumah melakukan pendekatan, menjelaskan, akhirnya mereka bisa terbuka hati dan pikirannya untuk mengubah mindsetnya agar bisa kembali ke sekolah. Setiap proses pendampingan selalu diikuti dengan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui permasalahan sekaligus untuk mencari solusi. Para mahasiswa pendamping juga memperoleh kesempatan mendapatkan penghargaan dari tim juri independen atas keberhasilan mereka dalam mendampingi anak-anak dengan permasalahan sosialnya. Program CSR ini lahir karena keprihatinan atas besarnya potensi anak putus sekolah dan anak rentan putus sekolah untuk terjerumus ke permasalahan yang lebih kompleks. Diharapkan nantinya, program ini mampu memutus mata rantai persoalan sejak dini dan menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa.